Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu lagi ya mengenai pemijahan ikan lele ya sahabat. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit informasi ke sahabat, yaitu mengenai bobot indukan yang paling bagus untuk dipijahkan, agar ketika nanti sahabat melakukan pemijahan ikan lele itu bisa mendapatkan hasil atau telur yang melimpah ya, atau larva yang melimpah, larva yang sehat, dan larva yang cepat besar. Jadi mengenali jenis bobot indukan ikan lele ini sangat penting dan wajib sahabat ketahui. Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, bobot indukan ikan lele yang paling bagus untuk dipijahkan agar mendapatkan hasil yang melimpah, larva yang sehat, dan larva yang cepat besar, yaitu adalah bobot di angka 3 kilo sampai 4 kg ya sahabat. Karena setahu saya juga di sini bahwa jika kita melakukan pemijahan ikan lele dengan bobot di angka 3 kilo sampai 4 kg, di sini kita bisa mendapatkan 3 keuntungan ya sahabat, dibandingkan kita kalau memijahkan ikan lele dengan bobot 1 kilo sampai 2 kg. Biasanya kalau kita melakukan pemijahan ikan lele dengan bobot 1 kilo sampai 2 kg, telur atau larva yang dihasilkannya pun itu pasti sedikit ya sahabat. Tapi ketika bulan kemarin saya coba memijahkan indukan ikan lele dengan bobot 3 kilo sampai 4 kg, itu hasilnya jauh lebih melimpah ya sahabat. Saya di sini hanya memijahkan 3 pasang indukan ya, itu bisa produksi bibit hingga 500 ribuan ekor ya, bisa lebih. Tapi hitungan normal saya kemarin itu kisaran 500 ribuan ekor. Dan alhamdulillah sekarang bibitnya sudah memasuki ukuran 34, 45 dan 56. Nah, jadi di sini saya sudah buktikan sendiri ya sahabat, bahwa indukan ikan lele yang lebih besar untuk hasilnya pun ini bisa jauh melimpah ya sahabat. Jadi hitungan saya itu dalam satu pasang indukan ikan lele bisa menghasilkan telur atau larva kisaran 150 ribuan ekor lebih ya sahabat. Tapi dengan catatan yang perlu sahabat ketahui, indukan sebesar apapun kalau kita tidak rawat dan kita tidak memberikan pakan atau protein yang tinggi, tentunya tidak akan mendapatkan hasil seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nanti sahabat mempunyai indukan yang besar, sahabat rawat dan diberikan pakan terbaik atau vitamin yang terbaik, itu pasti bisa produksi di angka 150 ribuan ekor ya untuk satu pasang induknya. Nah, untuk keuntungan yang nomor 2, jika nanti sahabat memijahkan indukan ikan lele dengan bobot 3 kg, biasanya larva pun itu akan cepat besar ya sahabat, dibandingkan ketika sahabat melakukan pemijahan indukan yang berbobot 1 kilo sampai 2 kg. Nah, jadi kenapa kalau indukan yang lebih besar larvanya pun bisa cepat besar? Nah, jadi di sini saya akan coba sedikit jelaskan ke sahabat. Jadi setahu saya di sini biasanya telur yang dihasilkan dari indukan yang lebih besar itu untuk butirannya lebih besar lagi ya, dibandingkan dengan butiran telur dengan bobot indukan yang 1 kilo sampai 2 kg. Otomatis telur yang lebih kecil, ketika telur itu menetas menjadi larva, larvanya pun akan terlihat kecil ya sahabat. Tapi beda lagi jika telurnya itu besar, dan ketika telur itu menetas menjadi larva, larvanya pun itu pasti besar. Jadi hal inilah yang membuat larva ikan lele itu bisa cepat besar ya. Dan untuk pembuktiannya sendiri bahwa apa yang saya sampaikan di sini benar adanya, nanti silahkan sahabat praktekkan sendiri di kolam sahabat ya. Dan disitu nanti sahabat bisa bedakan ya pertumbuhan larva ikan lele antara sahabat memijahkan indukan yang kecil dan indukan yang besar. Nah, untuk keuntungan yang nomor 3, jika nanti sahabat memijahkan indukan ikan lele yang berbobot 3 kilo sampai 4 kg, itu biasanya menurut pengalaman saya larva akan selalu sehat ya, tidak mudah stres ataupun rentan terserang penyakit. Dalam artian larva itu bisa kuat ya atau kebal terhadap cuaca apapun. Karena yang perlu sahabat ketahui, kenapa larva ikan lele yang dihasilkan dari indukan yang berbobot 3 kilo sampai 4 kg bisa lebih kuat terhadap cuaca atau tidak rentan terserang penyakit.
Karena menurut pengalaman saya di sini, untuk jenis bobot indukan yang 3 kg sampai 4 kg, tingkat kematangan atau umur induknya pun itu bisa lebih matang lagi ya sahabat. Jadi bisa dibedakan dengan bobot indukan yang 1 kg sampai 2 kg. Itu biasanya indukan umurnya masih muda ya. Tapi kalau misalkan sahabat memijahkan dengan indukan yang berbobot 3 kg sampai 4 kg, itu otomatis umur indukannya pun bisa lebih tua ya, dan otomatis juga tingkat kematangan dari induk itu pun bisa menghasilkan larva yang sehat, larva yang cepat besar, dan larva yang tidak mudah terserang penyakit. Jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa saya di sini selalu memijahkan bobot indukan yang di atas 2 kg ya, sampai 3 kg ataupun 4 kg. Karena untuk hasilnya pun ini bisa lebih memuaskan ya sahabat, dan dari segi perawatannya pun ini tidak terlalu rumit ya dibandingkan kita merawat larva yang dihasilkan dari indukan yang berbobot 1 kg. Tapi dengan catatan, adapun nanti sahabat mau memijahkan indukan yang berbobot 3 kg, itu ketika sahabat mau memijahkan harus indukan yang benar-benar siap untuk dipijahkan ya sahabat. Jadi harus yang matang gonat. Karena kalau misalkan sahabat memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan, walaupun bobotnya besar, itu akan sama saja bohong ya sahabat. Hasilnya pun itu tidak akan memuaskan. Tapi beda lagi kalau nanti sahabat memijahkan indukan yang besar dan yang sudah siap pijah, dalam artian sudah matang gonat, itu saya yakin ya lebih dari 150 ribuan ekor pun itu sahabat bisa dapatkan ya dari satu pasang indukan. Dan percaya atau tidak bahwa indukan ikan lele inilah salah satu penentu kita berhasil atau tidaknya usaha di segmen pembibitan ikan lele ya sahabat. Jadi di sini saya sekali lagi sarankan, rawatlah dan jagalah indukan ikan lele sahabat sebaik mungkin ya, agar ketika nanti sahabat memijahkan itu bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Jadi intinya bibit ikan lele yang cepat besar, bibit ikan lele yang sehat, dan bibit ikan lele yang tidak mudah rentan terserang penyakit, yaitu tergantung gimana cara kita merawat indukan ikan lele kita ya sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat bisa rawat dan jaga indukan ikan lele sahabat dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Tapi kalau misalkan sahabat tidak bisa merawat indukan ikan lele sahabat secara benar, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oke sahabat, jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.